Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 kelas 2020B akan mempresentasikan materi tentang ketahanan nasional. Dari kelompok 2 dengan anggota Dwi Nur Sugiyarti, NIM 43, Elsa Arifatul Fauziah, NIM 46, Anum Ambarini, NIM 52, Aulia Somia Ramadina, NIM 59, dan Sukmana Argo 62. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, terima kasih. Latar belakang ketahanan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa, seperti agresi militer Belanda, gerakan separatis, PKI, DITII, dan lain-lain. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategis dengan posisi geografis, potensi sumber daya alam, serta jumlah dan kemampuan penduduk telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara Indonesia. Untuk itu, bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga dapat berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, dan hambatan, serta gangguan dari manapun datangnya. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, di mana sistem pemerintahan negara tertuang di dalamnya. Sehingga kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Slide selanjutnya. Ya, berdasarkan konsep Lemhanas tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972 dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Slide selanjutnya. Adapun tujuan dari ketahanan nasional, yakni tujuan minimal, menjaga, mempertahankan, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin. Tujuan maksimal, yakni sebagai wahana untuk menuju kejayaan bangsa dan negara. Implementasi tujuan ketahanan nasional, di satu sisi bangsa Indonesia sadar bahwa pergaulan antar bangsa akan menentukan bagaimana pergulatan politik domestik dan politik internasional. Sedangkan di sisi lain akan menentukan bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dalam kancah internasional. Berdasarkan tujuan minimal dan maksimal tersebut, maka hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mengenai fungsi ketahanan nasional, yang pertama adalah sebagai doktrin nasional, yakni kebulatan ajaran bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan Pancasila.
Yang kedua, sebagai pola dasar pembangunan nasional, yaitu sebagai pedoman dan arah dalam menyusun setiap program pembangunan. Yang ketiga, sebagai sistem nasional, pola kehidupan bangsa Indonesia yang berazas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan slide selanjutnya, Mbak Sukma. Mengenai sifat-sifat ketahanan nasional, yaitu yang pertama manunggal atau menjadi satu, yang kedua dinamis, yang ketiga adalah mawas ke dalam. Slide selanjutnya, Mbak Sukma. Nah, berkewibawaan yaitu tidak membenarkan sikap adu domba. Yang kedua yaitu percaya diri. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Konsepsi dasar. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segenap aspek kehidupan nasional melalui pemanfaatan, kerjasama, dan pemberdayaan lingkungan. Slide selanjutnya. Yaitu aspek ilmiah atau Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografi Indonesia. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Dan yang terakhir, keadaan dan kemampuan penduduk. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya aspek sosial atau Pancagatra meliputi yang pertama yaitu ideologi. Ideologi merupakan landasan falsafah, pandangan hidup, dan sekaligus dasar cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar kesamaan pemahaman terhadap ideologi Pancasila bagi seluruh bangsa Indonesia yang pertama yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia. 2. Aspek kepemimpinan baik formal maupun informal. 3. Pembangunan nasional yang adil dan merata. 4. Kecenderungan perkembangan dunia. Kemudian aspek politik. Dalam kehidupan politik selalu mencakup bidang-bidang struktur dan kebudayaan politik, proses politik, golongan penekan, golongan yang suka menarik keuntungan, dan golongan tidak puas. Kemudian fungsi politik sendiri yang pertama yaitu pengambilan keputusan, penyesuaian, pencapaian tujuan, dan integrasi.
Baik, saya lanjutkan. Untuk fungsi politik dalam negeri, yang pertama yaitu mempertahankan pola, yang kedua pengaturan dan penyelesaian ketegangan. Kebijaksanaan dan strategi yang ditempuh politik luar negeri yaitu yang pertama memperjuangkan konsep kawasan Nusantara dengan jalan bilateral maupun multilateral agar mendapat pengakuan internasional. 2. Persatuan antara negara-negara berkembang guna mempercepat terwujudnya tata ekonomi dunia baru dan meneruskan usaha-usaha di forum internasional khususnya melalui gerakan non-blok atau GNB. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama regional seperti ASEAN yang tangguh dalam percaturan internasional. 4. Meningkatkan peranan Indonesia dalam forum internasional. 5. Meningkatkan kesetiakawanan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara berkembang. Kemudian dalam aspek ekonomi yaitu aspek ekonomi dalam konteks ketahanan nasional meliputi ekonomi kemasyarakatan, struktur dan komposisi perekonomian nasional. Kemudian yang terakhir yaitu pembangunan nasional. Inti permasalahan dalam ketahanan nasional bidang ekonomi meliputi potensi dan kondisi dinamika mempertahankan kontinuitas kehidupan ekonomi Indonesia. Kemudian faktor dinamika ekstern dan intern yang tercermin dalam komposisi pendapatan nasional, komposisi ekspor dan impor. Indikator keberhasilan ketahanan nasional bidang ekonomi meliputi 1. Pendapatan nasional yang masih bergantung pada teknologi, modal, manajemen, bahan baku, pasaran, dan lain-lain. 2. Tingkat pemerataan. 3. Peranan partisipasi rakyat dalam produksi nasional. 4. Proses nasionalisasi perusahaan asing. Kemudian aspek sosial budaya. Untuk mewujudkan ketahanan nasional bidang sosial budaya, diperlukan pembangunan kehidupan sosial budaya yang terarah pada upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemajuan nasional di bidang sosial budaya. Yang terakhir yaitu aspek pertahanan keamanan atau HANKAM. Pertahanan keamanan atau HANKAM adalah upaya rakyat semesta Indonesia dengan ABRI sebagai intinya. Hakikat ketahanan nasional bidang HANKAM adalah perjuangan rakyat semesta yang disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terkoordinasi, dan terintegrasi. Tujuannya adalah memberi petunjuk tentang bagaimana mengantar dan menyelenggarakan perjuangan rakyat semesta. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional bidang HANKAM meliputi sifat dan kondisi geografis Indonesia, 2. Situasi dan kondisi internasional, 3. Perkembangan iptek, 4. Masalah keterbatasan sumber daya alam dan ketidakpastian masa depan, 5. Kepemimpinan dan pengelolaan atau manajemen, yaitu kepemimpinan yang kuat, bersih, dan berwibawa serta dinamis di semua eselon sesuai dengan kepribadian Indonesia. Baik, slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. Ketahanan mempunyai arti sempit dan statis yaitu daya lenting. Sedangkan dalam arti luas dan dinamis adalah ketahanan pribadi yang dikembangkan secara bertahap menjadi ketahanan nasional. Ketahanan pribadi akan memberikan corak yang jelas untuk ditampilkan secara nyata dalam bentuk identitas bangsa dan negara. Integritas bangsa dan negara yang secara sadar memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Ketahanan pribadi manusia Indonesia harus mencerminkan kepribadian Pancasila. Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra, yang pertama ketahanan nasional
bergantung pada kemampuan bangsa atau negara dalam memanfaatkan aspek alamiahnya sebagai dasar bagi penyelenggara kehidupan nasional di segala bidang. Yang kedua, ketahanan nasional adalah pengertian holistik. Yang ketiga, kelemahan di satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lain dan dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan. Ketahanan nasional bukan merupakan penjumlahan ketahanan setiap gadranya. Antara trigatra dan pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan yang erat atau timbal balik. Ketahanan pribadi manusia Indonesia harus mencerminkan kepribadian Pancasila yang berintikan yang pertama percaya pada diri sendiri, yang kedua bebas dari rasa ketergantungan, yang ketiga memiliki jiwa dinamis kreatif, yang keempat pantang menyerah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2 kelas 2020B. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.